cara memperoleh anak yang soleh atau solihah. Buat yang belum menikah cocok, buat yang sudah menikah juga cocok, buat yang sudah kadaluarsa juga cocok. Maksudnya kadaluarsa itu gimana? Ya usia pernikahannya sudah mendekati maut, 60 tahun ke atas ya. Buat kakek-kakek, nenek-nenek, ini kalau bagi anak muda sudah kadaluarsa. Meskipun masih banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang nikah. Ya, di masa senjanya menemukan jodoh. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Raudhah nanti di masa senjanya menemukan jodoh. Amin. Kok yang ngamini Didik kenapa nih? Ya insya Allah masa mudanya ya dapat jodoh. Maksudnya yang udah senja-senja, ini banter gitu ya. Yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Yang senja-senja, yang mungkin sendiri butuh dapat pasangan hidup, mudah-mudahan dapat gitu loh ya. Enggak repot. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, judulnya keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Dikatakan dalam berbagai tafsir, di antara kesenangan mukmin itu kalau dia punya anak keturunan yang nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Masya Allah. Anak keturunan nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Pertanyaan saya kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang hadir saya bisa lihat wajahnya. Nah kalau pemirsa kan enggak ketoan, makhluk gaib. Buat saya ini pemirsa makhluk gaib dari saya, enggak ketoan. Pemirsa di rumah, pasangan hidupmu sudah menyejukkan jiwa dan anak keturunanmu sudah menenteramkan hati belum? Kalau sudah selesai itu. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya muncul mutiara kalam orang Jawa. Mangan, ora mangan, yang penting kumpul. Bisa kumpul sama keluarga itu kenikmatan yang luar biasa. Di hati kumpul, di luar hati juga kumpul. Anak yang soleh, anak keturunan yang nentremno ati. Kalau dilihat langsung ati nyes, nikmat. Itu kenikmatan yang gak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bu, mau ndak punya anak pinter tapi roknya buka? Bu, punya anak pinter tapi roknya buka, mau tidak? Lu aneh ya, rok tuh saya rasa buka kabeh. Kalau rok nutup kan berarti dikafani ya. Ibu-ibu yang jeli toh mendengar pertanyaan saya. Ibu-ibu punya anak pinter roknya buka, mau tidak? Loh ya toh, takut terjebak. Udah, Habib nanyanya keliru Bib, itu bisa multi tafsir ya, bisa multi tafsir. Pertanyaan diralat. Ibu-ibu punya anak perempuan pinter pol. Juara dunia nomor 1. Tapi tidak menutup aurat di saat aurat harus ditutup. Kira-kira bangga atau sedih? Mikir ose. Jok kesusu. Kamu cek tuh loh putri-putrimu di rumah, dicek. Bapak-bapak dicek putri-putrinya di rumah. Mana kebanggaanmu? Kebanggaanmu punya anak perempuan yang nutup aurat atau anak perempuan yang punya gelar sarjana tapi buka aurat? Kebanggaanmu yang mana? Gak usah dijawab. Ini bukan bab nyalah-nyalahkan anak ya, hari ini babnya nyalah-nyalahkan orang tua. Paham ya? Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda termasuk anak-anak yang auratnya lagi terbuka, tenang dulu. Bukan kesalahanmu semata, ya bukan kesalahanmu. Ini lagi pengajian ngoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu, selesai judulnya itu. Ya, ngoreksi bapak-bapak dan ibu. Nah ini kita selaku orang tua itu masih kebanggaannya bukan pada anak nutup aurat, kebanggaannya bukan pada anak sholat umur 7 tahun. Saya kemarin ketemu Habib Ges Asgaf tuh di Jakarta, Masya Allah. Beliau ngomong sama saya, Alhamdulillah Bib, doakan anak saya. Anak saya umur 4 tahun Fatimah itu, kata Habib Ges, udah hafal Aqidatul Awam.
Masya Allah. Lah ngono lak bangga, anakku umur 4 tahun hafal Aqidatul Awam. Sementara kita, anak saya alhamdulillah umur 5 tahun udah bisa artis K-pop tahu semua. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang dihafal artis-artis, bukan yang dihafal ulama-ulama. Yang dihafal bukan ayat-ayat Al-Quran dan bukan nazam-nazam ilmu. Yang dihafal lagu-lagu gak jelas. Saya nggak bahas halal haram, paham ya? Nggak bahas halal haram, tapi kita bandingkan gitu loh. Kita pengen punya anak yang model bagaimana? Yang anak kita masih kecil sudah ngapalkan Aqidatul Awam, anak kita masih kecil umur 4 tahun sudah sholat tahajud, atau anak kita masih kecil lek-lekan nonton film. Yang mana yang kita banggakan? Ini bab nyalahkan orang tua, bukan nyalahkan anak. Jadi siapapun yang nonton tayangan ini, jangan salahkan anakmu. Saya lagi nasehatin diri saya dan dirimu selaku orang tua. Jelas semuanya? Jadi anak-anak aman ini. Wah, ini yang masih anak-anak nonton tayangan ini aman. Ya, kalau udah balik masih merasa anak-anak ya kebangetan. Iya. Bu. Jelas. Jadi selama ini kebanggaan ibu di mana? Tidak ada jawaban. Ibu. Bu, kalau anak ibu selama ini loh ya, rodok bodoh enggak bodoh, rodok bodoh, tapi rajin sholat, ibu bangga tidak? Ojo jawab. Jangan jawab. Ini pertanyaan untuk saya dan untuk hadirin semuanya. Jadi kalau mau punya anak soleh itu ya ini caranya. Hati kita dibereskan betul dulu sebagai orang tua. Hatinya didandani. Hatimu kemana? Hatimu ke surga. Hatimu ke Allah. Hatimu ke Nabi Muhammad SAW. Hatimu ke para sahabat. Hatimu ke keluarga Nabi. Hatimu ke para wali. Atau hatimu ke dunia. Cek. Nah kalau selaku orang tua sudah hatinya dunia, titik-titik yang dibanggakan itu adalah yang penting nak gak sholat, gak popo, yang penting besok ujian kamu lulus, Masya Allah. Isya, gak usah sholat isya nak, lanjutkan belajar. Subuh hilang pisan-pisan gak popo nak, lanjutkan belajar. Daripada nanti kamu ujian gak lulus, Masya Allah. Ini kalau udah orang tua meremehkan sholat, memandang remeh urusan akhirat, ya pantas kalau anaknya nanti jadi anak bejat, naudzubillah min dzalik. Pantas kalau anaknya enggak jadi anak yang soleh, tapi jadi anak yang salah. Anak yang akhirnya di akhir usia orang tuanya nangis. Anak saya ternyata memilih pasangan hidupnya daripada saya. Anak saya enggak pernah telepon saya. Anak saya enggak pernah datang cium tangan saya. Anak saya enggak pernah kirim hadiah buat saya. Anak saya sekalinya telepon nagih hutang, Masya Allah. Jangan salahkan anaknya. Kita selaku orang tua itu waktu itu hatinya kemana? Ke Allah atau kepada selain Allah? Lihat tuh hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hatinya, walaupun beliau dibakar sama Namrud, ya dibakar sama Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam kan hatinya apa? Rabbi habli minas sholihin. Jadi yang dipengen-pengen, ya Allah beri aku anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik. Hasilnya apa? Dikasih Nabi Ismail alaihissalam. Bi ghulamin halim. Anak muda yang halim. Halim itu di atasnya sabar. Super sabar. Super sabar. Anak yang soleh, super sabar. Kenapa? Bapaknya minta anak yang soleh. Sementara kita ini kalau punya anak, mikirnya kemana itu loh? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kalau kita mikirnya pengen anak kita jadi orang soleh, anak kita pengen jadi wali Allah, anak kita pengen jadi orang ahlul jannah, ahli surga, ya insya Allah anak keturunan soleh, solihah. Jadi kalau sekarang pemirsa dimanapun Anda berada, kita yang ada di sini, kok sering mendapatkan gangguan dari anak susah diatur, anak gak nurut, jangan salahkan anakmu. Lihat prosesnya kamu punya anak sampai hari ini.
seperti apa? Bu, Ibu, mohon maaf ya Bu, saya mau nanya nggak usah dijawab ya. Nah bapak sama ibu tuh dulu dalam proses mencari anak itu mikir dongo apa mikir nubro? Gak usah dijawab. Yang dipikir tata tertib menurut syariat atau tata tertib menurut film? Yang menjadi contoh film gak beres atau yang jadi contoh ajaran Nabi Muhammad SAW? Mana? Yang dipikirkan dongo sebelum berhubungan, ya, agar nanti jadi anaknya soleh, solihah, gak kecampuran setan, atau yang penting sementing dua anak. Yang mana? Cek. Kalau ternyata kita gak perhatian sama doa, gak perhatian sama adab dan lain sebagainya, tidak ada kata terlambat. Ada waktu untuk memperbaiki. Minimal dengan apa? Diistighfari. Astagfirullah, ini dulu anak-anak saya ini ya, saya masih zaman itu belum paham. Jadi asal tubrak-tubruk, gak tahu doa, gak tahu ini. Sekarang mau saya perbaiki, ya Allah. Gak ada kata terlambat untuk minta sama Allah Ta'ala agar anak keturunan kita jadi anak yang soleh atau solihah. Jadi anak yang baik. Ikhwani rahimakumullah. Coba kita lihat. Ya. Jadi kalau mau punya anak soleh solihah syaratnya apa tadi? Orang tuanya arahnya kemana? Nabi Ibrahim, dhahibun ila Rabbi. Saya mau pergi menemui Tuhan saya. Artinya hijrah ke tempat yang baik. Tujuannya betul-betul Allah Ta'ala. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karunia aku anak keturunan yang soleh. Coba kita lihat juga. Wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang jalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Doanya apa itu? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta pasangan hidup anak keturunan yang menyejukkan hati, yang menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Bukan sekedar orang bertakwa, bukan sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan, yang bisa mimpin orang lain melaksanakan perintah, yang bisa mimpin orang lain menjauhi larangan. Bahkan pemimpinnya semua orang-orang yang bertakwa. Mintanya itu akhirat. Mintanya akhirat. Saya mau kasih contoh. Hasil kalau orang itu minta anak akhirat, hasilnya seperti apa? Pernah dengar Imam Ghazali? Rahimahullah. Namanya siapa? Muhammad. Ayahnya namanya siapa? Muhammad. Kakeknya namanya siapa? Muhammad. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya ayahnya Imam Ghazali dan kakeknya Imam Ghazali adalah orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali punya kakak, kakaknya namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa melihat yang di hati ayahnya Imam Ghazali adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi punya anak maunya satu keluarga namanya Rasul. Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad. Sementara kita satu keluarga namanya anak. Masya Allah, hasil penelusuran Google. Lawang ceto namanya Nabi Muhammad SAW. Namanya Nabi Ahmad SAW. Namanya Nabi Toha SAW. Iya, namanya Nabi yang lain ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran sudah ada. Lah tinggal di copy paste kan selesai. Lah kita ini enggak. Rasul, Nabi, akhirat belum di hati kita. Sehingga punya anak bingung kayak jeneng sopo. Masya Allah. Kadang campuran. Petaka merekah. Ben viral. Anaknya namanya siapa? Peta. Kependekan dari apa? Petaka merekah. Loh kok kasih nama petaka merekah gimana? Biar viral. Masya Allah. Biar viral. Jadi tujuannya viral, bukan tujuannya mendapatkan keberkahan. Saya enggak mengatakan nama yang lain jelek, enggak. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Ketika ngasih nama anak, yang kita pikir itu akhirat atau dunia. Kalau yang kita pikir akhirat, pasti nama anak arahnya ke akhirat. Kalau yang kita pikir dunia, nama anak arahnya dunia. Jadi anak ini korban orang tua. Masya Allah. Nah saya kan alhamdulillah dikasih nama Naufal, di dalamnya tersembunyi Ahmad.
Ayah saya kan namanya Muhammad, mau dikasih nama Ahmad, kakek saya namanya Ahmad. Jadi dikasih nama Naufal, niru anaknya orang soleh. Artinya pria tampan yang dermawan. Saya punya anak, yang satu saya kasih nama Ahmad Anis, yang satu yang laki namanya Ali Abdul Qadir. Masya Allah, namanya Rasulullah, namanya Allah Abdul Qadir. Ya Ali, itu juga dari asma Allah, Ali juga namanya menantu Nabi Muhammad SAW dan juga namanya kakek saya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, namanya sahabat. Jadi kasih nama itu yang menunjukkan isi hatimu. Habib, kenapa anaknya dikasih nama Ahmad Anis? Karena guru saya namanya Muhammad Anis. Kenapa dikasih nama Ahmad? Karena kakek saya namanya Ahmad. Kakek saya yang paling agung namanya Ahmad. Rasul saya namanya Ahmad di langit. Kenapa anak dikasih nama Ali Abdul Qadir? Abdul Qadir hambanya Allah yang maha berkuasa. Syekh Abdul Qadir Jalani namanya Abdul Qadir, ayahnya Habib Syekh yang meninggal ketika sujud dalam sholat Jumat. Jadi imam sujud yang terakhir namanya Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jidah, wali besar namanya Abdul Qadir. Udah copy paste. Itu bukti cinta saya di hadapan para ulama. Selesai. Sampai di sini kok pada bengong kenapa? Hah? Ini cara mendapatkan anak soleh, berarti nomor satu dari mananya dulu? Orang tua, suami istri, bapak ibu. Anak ini mau dibawa kemana, itu orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, semua bayi lahir, yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan seperti cetakan aslinya. Bersih, suci, gak punya salah, gak punya dosa, lahir bagus, baik, grace, anyar, fresh. Bapak ibunya yang menjadikan itu gak iman sama Allah Ta'ala. Jadi arahnya kemana itu tergantung orang tuanya. Diawali dari hatinya orang tua. Hatinya orang tua. Ini para orang tua sudah sadar belum nih, terutama yang lagi ngomong nih. Saya sendiri ya, selaku orang tua ini punya anak mau buat apa? Makanya saya ngomong sama anak saya, walaupun mungkin ucapan saya jenengan gak setuju. Ya mungkin gak setuju. Saya ngomong sama anak saya, kamu jadi apapun bapakmu gak ngurus. Yang penting jadi orang baik. Jadi orang soleh. Kamu gak bisa ilmu apapun, bapakmu gak ngurus. Tapi kalau gak bisa ilmu sholat, gak bisa ngaji, urusannya sama bapakmu. Urusannya sama bapakmu. Kamu ya, mau modelnya seperti apapun boleh. Tapi kamu harus jadi orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sugih aku gak ngurus, ya insya Allah sugih kabeh amin. Ya, tapi bukan itu. Yang jadi urusan saya, sholat gak kamu? Kalau sholatmu gak bener, tak ajar. Jangan lihat saya kalau ngajar anak saya. Anak saya gak ikut sholat jamaah di musola ini, ya. Satu kali handphonenya tak ambil, tak banting, tak remuk-remuk di depannya. Ya biar ngerti, kalau kamu gak ikut sholat jamaah, bapakmu marahnya luar biasa. Handphone gak ada arti nih buat bapakmu. Padahal belum balik itu. Ya belum balik. Kok lihat saya gak enak kenapa? Larang handphone regane 5 juta, bar piye rodok gelo. Ya Allah larang tuh ya. Tapi yang namanya memberikan teladan itu kan jerbasuki mau ada biayanya, biayanya. Seorang ulama di Hadramut sana, maghrib sampai isya, itu wiridnya baca Al-Quran. Tidak mau diganggu sama dunia. Itu dia pesen barang dari luar negeri, ya barangnya itu dikatakan kontainernya dirampok orang di tengah jalan. Ternyata enggak dirampok, beritanya hoax. Hanya saja terlambat datang. Mestinya datang pagi, datangnya maghrib. Anaknya saking senengnya, barangnya bapaknya enggak hilang. Itu berangkat ke masjid lapor sama bapaknya. Bapaknya lagi ngaji dipegang. Ayah mau laporan. Laporan apa? Itu ternyata berkontainer-kontainer barang yang ayah pesen itu tidak hilang. Sudah datang terlambat. Jadi kamu mengganggu ayahmu baca Al-Quran hanya gara-gara uang berkontainer-kontainer. Iya. Mulai saat ini juga jangan tunjukkan wajahmu ke hadapan ayahmu. Silahkan kamu pergi dari kota ini setahun jangan balik. Dikirim ke pondok pesantren sama bapaknya. Udah pondok pesantren. Coba kalau jenengan, anak soleh, Masya Allah, kabar gembira. Besok bapak kasih hadiah 10%. Bapak indonya.
Bapaknya dipikir dunia, ini bapaknya akhirat. Memang orang model begini dianggap gendeng nih. Dianggap gila oleh orang-orang yang cinta dunia. Tapi ini bapak cara mendidik anak agar cinta akhirat. Gimana caranya? Caranya seperti apa? Hati kita mau kemana dulu? Mau dibawa ke akhirat atau ke dunia? Kalau memang kita paham dunia itu cuma sementara dan pengen seneng, nanti hidup kita punya anak-anak yang bisa nyeneng no hati, kita harus bawa hati kita ke Allah. Nanti Allah akan bawa anak-anak kita juga kepada kita. Karena kita bawa ke Allah, sama Allah diajari, nak bapakmu, nak ibumu, nak bapakmu, nak ibumu. Enggak ada, nak bojomu, nak bapakmu kaono, nak bapakmu, nak ibumu, nak bapakmu, nak ibumu. Itu akan dalam hati anak. Kenapa? Anaknya dibawa ke Allah. Allahnya akan bawa anak kepada orang tua. Selesai. Sebetulnya udah hatam nih pelajarannya. Ibu, kok jadi diem semua kenapa? Bu, ibu tuh kalau pagi rajin banguni anak untuk biar gak terlambat sekolah atau gak terlambat sholat subuh? Jujur. Udah toh. Walaupun sekarang ada COVID kan tetap masih sekolah online ya. Bangun. Ayo cepat mandi. Nanti itu kamu terlambat online-nya. Nanti kalau video call sama ibu guru bagaimana? Subuhe cik ngorok, diktawa gak apa-apa. Sakno, kesian. Ya mirip sama orang tuanya soalnya. Kalau lagi tidur jangan diganggu. Orang tuanya kalau tidur pagi-pagi diganggu juga marah. Enggak mikir akhirat. Kita nih loh ya, enggak mikir akhirat. Saya ngomong begini, ini hari ini kajiannya urusannya kita sebagai orang tua. Gimana kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, ya introspeksi diri. Dandani mau dibawa kemana? Habis ini kita mati, enggak suwi. 60-70 tahun mati, roto-roto kan begitu ya. 60-70 tahun itu enggak lama, sebentar. Cepetnya luar biasa. Jenengan mungkin gak ngerasa walaupun ngerasa jenengan rasa tapi gak keroso. COVID-19 ini udah berapa bulan? Hitungan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah 6 bulan. 6 bulan jenengan maskeran. 6 bulan jenengan jaga jarak. 6 bulan jenengan harus social distancing, physical distancing dan lain sebagainya. 6 bulan. 6 bulan harus sekolah dari rumah, 6 bulan harus video call, harus pakai aplikasi macam-macam. Sudah 6 bulan, gak kerasa kan? Ngerti-ngerti 6 sasi 6 bulan. Nah sebentar lagi ngerti-ngerti mati. Tak kandani awakmu. Lebih baik saya ngasih tahu daripada malaikat Israel yang ngasih tahu. Ngasih tahu malaikat Israel kan juga pasti langsung tuh ya, cedak tenan gitu kan. Kalau saya kan masih rata-rata pakai ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Para orang tua, nomor 1 apa kalau pengen punya anak soleh dan solehah? Hatinya orang tua harus kepada Allah. Hatinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau udah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis akan minta sama Allah. Ya minta sama Allah. Doa, zikir, wirid, itu akan dijalani. Sebentar, saya akan buktikan yang hatinya ke Allah. Imam Ghazali tadi ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu alimnya seperti apa? Sepol-polan lah. Orang kalau nggak seneng sama Imam Ghazali itu udah cukup. Tidak cinta Imam Ghazali berarti hati ini bobrok, selesai. Kalau mau ngetes orang itu orang baik atau nggak baik, nggak cinta sama orang baik berarti orang jelek, selesai. Kalau orang baik mesti cinta orang baik. Nggak mungkin orang baik kok nggak cinta orang baik, tidak mungkin. Ya, karena hati itu akan saling mengenal, hati akan saling menyerupai. Kalau ada orang jelas-jelas baik kok nggak seneng maneh. Ada orang kok nggak seneng Nabi Muhammad SAW, mesti elek gitu, selesai. Kan begitu ya, pasti jelek. Ukurannya begitu, perkara nanti wallahu a'lam. Kita ngukur dengan saat ini, perkara nanti kita doakan sadar, kita doakan tobat, kita doakan semoga jadi orang yang jauh lebih baik nanti. Tapi saat ini kasat mata, kalau ada orang baik, kok ada orang yang gak cinta sama orang baik, berarti yang gak cinta. Ini saat ini dia orang jelek. Jangan ngomong nanti, dihukumi nanti ya selesai. Insya Allah nanti orangnya tobat, insya Allah selesai gitu ya. Tapi buat kita, ini bukan buat ngukur orang lain. Kalau sampai kita gak bisa mencintai orang-orang baik, berarti kita orang jelek. Na'udzubillah min
min dzalik. Imam Ghazali rahimahullah, Masya Allah. Beliau ulama, kakaknya juga ulama. Cek pekerjaan ayahnya apa? Pekerjaan ayahnya itu hobi pengajian. Dari satu pengajian yang satu ke pengajian yang lain. Hobinya cari ilmu. Yang diminta apa? Beda dengan jenengan, jujur mawon. Ya, mayoritas kita ini hadir majelis cari hati tenang, betul ya? Masalah selesai. Ayo ngaku utangnya akeh, gitu kan ya? Biar lunas. Cari jodoh nggak dapat, biar ketemu jodoh, ya kan? Suaminya ruwet, biar akhirnya nggak ruwet lah lagi. Istrinya ruwet, siapa tahu ketemu yang lain di pengajian, ngawur kamu ya. Suaminya ruwet, ya doa, istrinya ruwet, doa biar solusinya selesai masalahnya. Utang banyak, rezeki seret. Rata-rata kita hadir pengajian begitu. Bagus, bukan salah, bagus. Tapi kalau ayahnya Imam Ghazali nggak mikir dunia belas. Nggak mikir utang atau melarat miskin tingkat pol. Ayahnya Imam Ghazali itu melarat super. Melarat super, sangat melarat. Dan teman-temannya orang-orang miskin, orang-orang susah. Tapi yang diminta di pengajian apa? Angkat tangan kalau pengajian, rampung pengajian angkat tangan. Allahumma rzuqni, ya Allah beri aku rezeki, anak seperti ulama ini. Masya Allah. Jadi keliling dunia itu kulaan minta anak mirip ulama yang ditemui. Allahumma beri aku anak seperti ulama ini. Ya Allah beri aku anak seperti ulama ini. Dikasih sama Allah enggak nanggung-nanggung. Dua-dua anaknya jadi ulama. Lah kalau kita, Allahumma jadikan anakku seperti orang kaya ini. Jadikan anakku seperti konglomerat ini. Bukannya jelek, saya enggak ngomong jelek ya. Cuman beda itu loh. Beda keinginan, beda tujuan, beda harapan. Harapannya sangat berbeda. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. 30 menit sudah saya berbicara. Udah cukup jelas? Di mana masalahnya? Orang tuanya harus ke akhirat. Nah, kalau udah harus ke akhirat, ya otomatis. Ya otomatis dia akan jaga semuanya. Gak mungkin anaknya dikasih makanan haram, gak mungkin. Saya ditanya kemarin sama di WhatsApp, Habib saya minta amalan, istri saya lagi hamil, biar anak saya jadi anak yang soleh solihah. Saya minta amalan, zikir wirid, gak tak kayak zikir wirid. Oh ya, saya yakin dia pasti udah baca zikir-zikir wirid gitu kan ya. Saya kasih satu nasihat simple, mudah-mudahan gampang juga, sederhana. Jangan masukkan makanan haram ke perut istrimu, selesai. Pastikan semua yang masuk mulut istrimu halal. Tidak ada yang tengah-tengah, syubhat-syubhat minggir. Halal, betul-betul halal. Kalau yang masuk ke perut istrimu halal, insya Allah anakmu soleh dan solehah. Selesai. Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari haram lebih layak disantap api neraka. Itu diantara maknanya, kalau kita masuk makanan haram ke tubuh kita, otomatis tubuh kita akan bergerak ke neraka. Susah diajak taat, maunya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Itu otomatis. Enggak bisa dicegah, itu mesin otomatis. Nah, terus cara mencegahnya bagaimana? Ya istighfar, tobat. Istighfar yang banyak, tobat yang banyak. Biar pengaruhnya rodok ini. Istilahnya ditawarkan. Kalau racun ada penawarnya. Dengan penyesalan, dengan tobat, ya Allah itu. Ini kalau sekarang yang masuk haram, bahkan orang tua prinsipnya, haram didik gak apa-apa. Ya, penting urip. Haram sedikit gak apa-apa, yang penting hidup. Balikan prinsipmu, mati gak apa-apa, yang penting gak kemasukan haram. Itu akan lebih indah, wangel lebih pancen. Punya prinsip begitu memang susah, tapi kan minimal prinsip di mulut, siapa tahu nanti sampai ke dalam hati. Kalau tidak kita mulai dari mulut dulu nggak akan pernah sampai ke hati. Pokoknya saya mau cari yang halal, dipecat dari perusahaan nggak jadi masalah, hidup miskin nggak jadi masalah, barang miskin tenan masalah. Setelah dipecat akhirnya masalah. Wah ini gara-gara saya dengarkan nasihatnya Habib Novel, hidup saya susah sekarang. Saya keluar dari kantor ini. Padahal dia dengarkannya nggak sampai selesai ya. Nah urung kuat ya awakmu pegel ning ati sik gitu kan ya. Hati nggak suka dulu, nanti ya susun strategi mulai usaha yang halal
sampai bisa meninggalkan semua yang haram. Ya ada prosesnya, prosesnya. Tidak boleh kemasukan yang haram, mulutnya istri. Dikatakan ada seorang ulama, jenengan percaya boleh, enggak percaya boleh. Kalau saya percaya, karena ini ilmunya ulama. Ada seorang ulama itu, Masya Allah, kitab tuh dihafal. Bukan seperti saya dibaca, ini kitab dihafal. Kalau kita ini udah baca aja masih keliru. Udah baca masih keliru, ini dihafal. Tapi ada kalanya, ulama tersebut ketika ditanya sesuatu, ada kalanya sempat berhenti sebentar, hafalannya hilang semua. Blank. Setelah itu balik lagi. Akhirnya ditanya sama teman-temannya. Kami perhatikan engkau ini terkadang blank. Kehilangan seperti ada di mana gitu, enggak langsung jawab. Seperti orang yang hilang sesuatu itu. Ada apa? Maka dijawab, iya. Ibu saya dan ayah saya menceritakan tentang saya di masa kecil. Saya di masa kecil. Orang tua saya itu, ayah saya melarang ibu saya menyerahkan saya ke pembantu. Enggak boleh. Jadi harus betul-betul dipegang oleh ibu saya. Enggak boleh dikasih makan kecuali oleh ibu saya. Enggak boleh dikasih minum kecuali oleh ibu saya. Nah suatu hari ibu saya itu lengah karena ngurusin masakan atau apa. Saya nangis, ditaruh sendiri saya nangis. Pembantu saya enggak tega. Lihat saya nangis digendong. Kebetulan dia juga lagi punya ASI. Akhirnya saya disusuin pembantu saya. Sempat minum beberapa kecap. Kemudian ibu saya tahu, ayah saya tahu, diambil sama ayah saya. Langsung saya dimuntahkan. Jarinya ayah saya dimasukkan ke mulut saya, diloloh biar muntah-muntah. Nah itu saya muntah-muntah, ternyata bagian dari air susu itu sudah ada terlanjur nyampur sama tubuh saya. Nah saya yang blank-blank itu gara-gara pengaruh air susu pembantu saya, yang pembantu saya makanannya enggak jelas. Karena kumpul sama orang banyak makanan enggak jelas. Nah kalau ibu saya makanannya harus betul-betul halal, yang syubhat enggak boleh masuk. Nah ini karena ada yang syubhat masuk ke perut saya, masih bayi, pengaruhnya sampai saya tua ini. Masya Allah. Jadi kalau jenengan enggak apal ke wajar. Beb saya kok ngapalkan kok susah ya Beb, wajar sudah toh ya. Kita ini blokos kakek haram gitu aja. Kalau kita ini sudah kebanyakan haram, semoga ya Beb gak ada yang haram, ngaku lah kakek haram. Kita ini kebanyakan haram, makanya istighfarnya yang banyak. Nanti kalau kita menghibur diri gak ada yang haram, tambah ngerti-ngertiin rokok kan auzubillah amin. Mendalik, lebih baik sadar diri, banyak yang haram masuk, makanya istighfar yang banyak, satu hari istighfar minimal 100 atau 1000 ya. Diperbanyak istighfarnya, biar apa? Sadar diri mas, wawahe dhewe kakek haram, masa gak tau istighfar sing akeh. Minimal ono penawari. Sadar diri. Ini pengaruh makanan haram masuk ke perut anak seperti itu. Makanya jadi orang tua hati-hati. Gak ada kalimatnya itu tolabur rezeki itu gak ada, tolabul halal. Mencari yang halal, bukan mencari rezeki, cari yang halal. Kalau enggak halal enggak usah dicari. Semua yang masuk ini harus diperhatikan betul. Memang enggak gampang. Mudah tapi enggak gampang. Butuh kesungguhan untuk neliti. Ibu diajak suami ke rumah makan. Aromanya sungguh sedap. Restorannya indah. Makanannya enak, penyajiannya oke. Langsung masuk atau nanya dulu? Ibu. Di dalam yang makan pada kerudungan semua. Yang juali pakai kopiah. Lah koki. Loh koki kan pakai kopiah juga kan ya? Kopiah koki gitu loh ya. Ibu kira-kira langsung masuk atau nanya? Jujur Bu. Masuk. Terus kalau bapak ngomong sama ibu, kira-kira halal gak ya? Ibu kira-kira gimana jawabannya? Insya Allah halal. Gitu ya Bu? Insya Allah halal. Insya Allah halal. Ada enggak upaya untuk ngecek? Nanya ke dapur. Berani enggak nanya sama dapur? Itu hak konsumen loh.
Hak konsumen yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk nanya sama koki. Ya untuk nanya. Ada campuran ini apa tidak? Makanya apalno cateten nih campuran yang haram yang nggak boleh di dapur ini. Jangan-jangan ibu tiap hari masaknya pakai itu. Pantas bapak begitu bu. Pantas bapak itu kalau lihat yang begitu jadi karena ibu-ibu yang ngasih makan. Makanannya membuat bapak matanya begini. Ada enggak? Bu, ibu, jangan-jangan ibu belanjanya juga nggak mikir halal haram itu. Ketika beli ayam tuh belinya di tempat orang yang nyembelihnya bener atau enggak bener itu. Atau asal ketoi pite ayu gitu. Yang mana? Nah ini penting sekali masalah halal haram makanan masuk, minuman masuk ke perut betul-betul harus difikirkan. Karena ini urusan untuk tubuh kita dan anak keturunan kita. Jelas ibu-ibu? Kenapa saya teriaknya ke ibu-ibu? Karena yang banyak makan ke mulut perut ya itu ibu-ibu, yang ngasih makan juga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lah memegang kendali kekuatan di rumah tangga. Halal tidak. Ya termasuk air. Airnya halal tidak. Maksudnya airnya halal tidak itu bagaimana? Ya kira-kira airnya mencuri atau tidak? Kadang meterannya diputer-puter gitu. Masya Allah, biar murah diputer-puter gitu ya. Dikai macam-macam biar muter alon gitu ya. Nah, itu kan trik-trik untuk mencuri PDAM itu kan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin PDAM bisa ditipu, tapi Tuhanmu gak bisa ditipu. Allahmu gak bisa ditipu. Haram ini masuk. Haram masuk, ngeri. Makanya kita kalau mau makan di tempat nanya, ini halal enggak? Tanya. Yang seperti saya ceritakan waktu itu loh. Saya di bandara mau makan nanya, jawabannya membuat saya langsung makan. Maaf Pak. Ya sebetulnya saya rada sebel juga sih. Yang lain dipanggil Mas, saya dipanggil Pak. Apa ya kita tua banget gitu ya. Maaf Pak. Saya kalau haram juga tidak mau kerja di sini. Saya cari halal. Jawabannya Masnya itu begitu, yang di dapur. Jawaban saya langsung pesen menu apa? Menunya apa? Bawa sini. Mantep Mas, lanjutkan gitu ya. Lanjutkan. Jadi dia yang dipikir cari yang halal. Ya sebelum saya ngomong jauh-jauh, intinya kalau pengen punya anak soleh, nomor satu kita harus ke Allah. Kalau udah ke Allah, semuanya akan diteliti. Cara hubungan dengan pasangan hidup diteliti, cara makannya diteliti, cara minumnya diteliti. Iya, semuanya diteliti bawa ke Allah Ta'ala. Yang kedua, ini saya ambil pokok-pokoknya aja. Karena kalau mau dipretelin satu persatu, lama ini. Yang kedua adalah, kamu harus jadi anak yang soleh. Jadi kalau pengen punya anak soleh atau solihah, syaratnya kita sebagai manusia ini juga jadi anak yang soleh dan solihah untuk orang tua kita. Nah kalau kita sama orang tua kurang ajar, kok berharap nanti anak kita mau gak kurang ajar, ya gak mungkin. Siapa kurang ajar sama orang tuanya, Allah akan jadikan anaknya kurang ajar sama dia. Siapa kasar sama orang tuanya, Allah akan jadikan anaknya kasar sama dia. Kalau sekarang belum entenono. Ojo ngomong, saya enggak gitu, entenono, bariki, tak jamin bariki. Itu anak yang kurang ajar sama orang tua, kontan di dunia akan dibalas. Entah dengan anak kandungnya atau cucunya, akan kurang ajar sejadi-jadinya. Habib kok malam ini galak? No, urusan anak kurang ajar saya galak. Sebab Allah marah kepada orang yang durhaka sama orang tua. Allah marah. Jadi saya harus gaya marah juga. Gaya, maksudnya gak gitu ya. Bu, jelas? Ibu, jelas? Apa? Ini kadang-kadang itu ibu-ibu itu loh. Mohon maaf ya Bu, ibu di sini gak termasuk. Ibu-ibu itu anaknya diurusi sama neneknya anak, diurusi sama kakeknya anak. Jadi orang tuanya ngurusi. Itu kadang ibu-ibu itu marahin kakek nenek tadi. Ayahnya itu dimarahin. Anakku kok dibegitukan? Ibu kok marahin anakku? Ibu kenapa? Anakku dilarang begini, anakku dilarang begitu. Ibu kenapa? Masya Allah. Ini orang tua model begini entenono, anakmu kok bales. Jadi kalau pengen punya anak soleh dan solihah, jadilah kita anak yang soleh dan solihah. Selesai. Kalau kita jadi anak yang soleh dan solihah, pasti Allah kasih kita anak yang soleh dan solihah. Sederhana.
Urusan orang tua itu ya begitu, kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalas. Kalau berbuatnya itu baik sama orang tua, akan dikasih keturunan anak yang baik. Tidak usah jauh-jauh. Ibu saya, ayah saya, alhamdulillah bekti sama orang tuanya. Alhamdulillah bekti sama orang tuanya. Walaupun saya belum bisa bekti sama orang tua saya, alhamdulillah enggak kurang ajar aku. Ya alhamdulillah aku enggak kurang ajar. Saya hargai orang tua saya hargai ayah saya hargai ibu saya hargai kakek saya hargai nenek saya, terus ke atas, tak hargain bener. Karena apa? Karena orang tua saya sama orang tuanya baik, Allah jadikan saya, adik-adik saya, kakak saya, sama orang tuanya hormat. Baik. Sederhana. Padahal kalau dilihat, ya orang tua saya enggak tiap hari duduk ngedepi saya begini, ya enggak. Ya enggak seperti itu. Jadi yang paling penting nomor satu, selaku orang tua hatinya dibawa kepada Allah. Nomor dua, selaku orang tua, kita kepada orang tua kita sendiri juga harus bekti. Kalau enggak bekti, jangan mimpi punya anak yang soleh dan solihah. Sampai di sini jelas? Dah. Yang ketiga, Habib tadi kalau bekti sama orang tua itu ada dalilnya enggak? Nanti akan dikarunia anak yang soleh dan solihah. Sebetulnya saya tuh ya enggak perlu mengucapkan dalil-dalil ya. Sudah cukup banyak dalilnya. Tapi ya kadang kelompok-kelompok yang butuh dalil ini loh. Kan kalian salah satu diantaranya. Ya butuh dalil tuh ya. Enggak puas kalau enggak dikasih dalil. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Kama qala sallallahu. Berbaktilah kepada orang-orang tuamu, ayah, ibumu terus ke atas. Allah akan menjadikan anak keturunanmu bekti sama kamu. Selesai. Itu yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau pengen punya anak soleh dan solehah, yang paling penting doanya orang tua ke anak. Dari semua amalan itu ya, amalan paling penting doa kita selaku orang tua ke anak. Cek di Al-Quran. Nabi Ismail alaihissalam itu jadi solehnya umur 40 tahun atau masih kecil udah soleh? Masih kecil sudah soleh. Pertanyaannya, Nabi Ismail itu diasuh oleh ibunya atau oleh ayah dan ibunya? Ngasuh tuh ya. Hanya ibunya yang mengasuh. Ayahnya di luar negeri. Datang cuma sebentar nilai pergi lagi, betul ya? Yang terus mendampingi adalah ibunya. Artinya bukan asuhan dari dua orang tua, bukan Nabi yang mengasuh. Yang mengasuh wanita solihah. Ibunya Nabi Ismail bukan Nabi. Enggak ada perempuan jadi Nabi. Yang ngasuh perempuan solihah. Ayahnya yang Nabi enggak ikut mengasuh langsung. Tapi kenapa Nabi Ismail umur 10 tahun diminta nyawanya? Nah, aku bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Jawabannya, ya abatif al-matumar, wahai ayahku laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Nyawanya dikasih nyoh pen gitu. Gak apa-apa ya, lanjutkan saja perintah yang diperintahkan kepadamu, laksanakan. Kok bisa umur 10 sampai 12 tahun punya hati yang seperti itu? Jawabannya adalah ayahnya gak pernah mandek doa, Rabbi habli minas solihin. Ayahnya gak pernah mandek ibadah. Jadi anak soleh itu karunia dari Allah Ta'ala untuk orang tua yang soleh. Kalau kita soleh, kita akan dikasih hadiah Allah anak yang soleh. Dalilnya, dalil lagi. Tidak apa-apa, tak bacakan ayatnya biar jelas. Ya, Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Di situ ada doa, wa balagha arba'ina sanah. Ketika mencapai umur 40 tahun berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu Al-Ahqaf ayat 15 yang di akhir ayat itu kan di antara doa yang panjang mengatakan, ya Allah tolong jadikanlah aslih li fi dzurriyyati. Jadikan anak keturunanku itu baik untuk aku. Baik untuk aku artinya apa? Anak keturunan ini jadi orang yang soleh dan solihah, yang bekti pada orang tuanya. Gimana bisa punya keturunan yang soleh dan solihah tadi? Ternyata dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia mendoakan orang tuanya,
bersyukur atas nikmat kepadaku, nikmat kepada orang tuaku, ingat sama orang tuanya, wa amal solihan, dan ya Allah beri aku kemampuan untuk amal soleh. Dia amal solehnya kenceng, hasilnya apa? Dikasih keturunan yang soleh dan solihah. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solihah, kitanya harus berjuang jadi orang soleh. Kalau perempuan ya solihah, berjuang. Nanti hadiahnya dikasih anak yang soleh dan solihah. Itu hadiah. Contoh Nabi Ismail. Ya, contoh Nabi Yahya. Ya, contoh Nabi Yahya. Udah itu nabi semua, mesti kalian ngomong begitu. Ya udah yang bukan nabi, perempuan. Siapa? Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu solihahnya umur berapa? Jadi ini ilmu parenting ini akan bingung kalau menghadapi begini nih. Karena belum sempat diparenting itu loh, belum sempat digunakan ilmu parenting udah solihah. Kalau sekarang ini ilmu parenting untuk menciptakan anak menjadi anak yang baik, kan begitu ya. Ini belum diparenting udah jadi baik. Belum dididik sampai balik udah jadi baik. Kecil udah baik, lahir sudah baik, terus baik. Kenapa? Karena orang tuanya dari awal minta, ya Allah jadikan bayi yang di perutku ini ya untukmu ya Allah. Ngabdi kepadamu, ibadah kepadamu ya Rabb. Jadi bayi di perut itu udah diwakafkan lillahi ta'ala. Nah kalau orang sekarang kan ibu-ibu enggak. Gitu ya nak ya, kamu lebih rajin sholat daripada mencium tangan ibumu. Masya Allah. Nah, emang betul mencium tangan ibu utama, tapi nodol anakmu sholat ya kudune seneng toh ya. Kamu lebih rajin baca Al-Quran daripada menemani ibu. Loh ini piye nih ibu ini? Ya kalau anaknya baca Al-Quran senang lah wah ibu. Nak ngaji terus. Ibu tak di sampingmu tak kancani. Nak ngaji terus. Nak baca Al-Quran terus. Kan seperti itu. Saya berapa waktu lalu ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan saya jadi Yusuf Mansur. Yang punya pondok tahfidz Quran dan luar biasa. Yang punya kemampuan, keilmuan zahirnya juga luar biasa. Bukan karena apa-apa, karena ibu saya yang tiap hari sujud, tiap malam sujud, nangis doakan anaknya. Ibu saya waktu kecil saya kalau mau mandi dibukakan kancing saya dengan solawat, guyur dengan dibacakan solawat, diandui dengan disolawatin, rampung didoakan. Ya Allah jadikan anakku ini wali-walimu. Ya pantas kalau anaknya cinta Al-Quran, anaknya cinta Al-Quran. Karena ibunya begitu, anaknya diarahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita lihat ternyata Sayyidatuna Maryam masih kecil sudah jadi orang yang luar biasa. Rahasianya di mana? Ibunya doa, ibunya anak ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya doa, anaknya keluarga Imran semuanya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebut Al-Imran. Ada namanya dalam Al-Qur'an, keluarga Imran. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Nah ini memang bab untuk orang tua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah yang sedikit itu cukup. Ilmu tentang jadi berupaya punya anak yang soleh dan solehah. Udah cukup, gak usah diperpanjang. Detailnya gimana nanti akan saya ajarkan detailnya pada kesempatan yang lain. Tapi globalnya seperti itu, makanya calon-calon temantin mulai mikir dari sekarang. Kalau punya anak itu buat tulisannya anakku, aku pengen punya anak jadi wali, punya anak jadi wali, punya anak jadi wali. Nanti saya kalau punya anak laki-laki mau saya kasih nama Muhammad, Masya Allah. Saya punya anak kasih nama Ahmad. Itu saya waktu berangkat umroh, teman umroh saya itu anaknya semua Muhammad. Semua nama anak kasih nama Muhammad, 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 belakangnya yang beda. Jadi anaknya 4 tuh namanya Muhammad semua, Masya Allah. Saking cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu yang perlu dicontoh. Dah terakhir, kalau ada yang mau bertanya silakan WA ke nomor saya. Insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaannya. Insya Allah. Ya, boleh saya baca-baca dulu ini? Beb, kalau kokinya bohong bilangnya halal, tapi sebenarnya makanan itu haram gimana, Beb? Ya wis, nasib. Artinya tidak berdosa, tidak berdosa. Enggak, udah usaha maksimal kan ya? Udah usaha maksimal. Enggak usah mikir kedawan gitu. Nanti kalau kokinya jujur, ternyata yang jual sayur bohong gimana? Waduh, sekedawan itu.
Nanti kalau yang jual sayur sama jual ayam jujur, ya ternyata itu yang ngasih makan ayamnya tidak jujur. Ayamnya dikasih makanan dari haram. Ternyata kebunnya itu hasil zalimi orang. Gimana Habib? Waduh mas stres mas, terus gak kuat aku. Pertanyaan ruwet gitu. Saya gak ngajari sampai sedetail itu, bukan makomnya. Bukan makomnya. Makom kita ini semua ya digledek gitu aja kok ya. Yang penting nanya aja, kalau dijawab halal udah selesai, haram ya sudah selesai. Gak usah terlampau jauh, belum makomnya. Nah, makom kita yang jelas-jelas saja. Ya. Jangan telepon, gak akan saya angkat. Kok terus telepon? Ya, ada wanita yang sakit ayan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia minta didoakan sembuh. Maka Rasul ngasih pilihan. Mau didoakan sembuh atau sabar. Ya kalau sabar, maka kamu akan masuk surga. Pertanyaannya tuh gitu. Kok enggak minta didoakan sembuh kenapa? Rasulullah enggak doakan sembuh kenapa? Tapi wanita ini wanita yang solihah. Kelanjutannya itu akhirnya, ya Rasulullah kalau begitu saya mau surga saja. Biar saya sakit ayan enggak apa-apa, tapi saya mau surga. Tapi saya minta tolong didoakan saja, kalau saya ayan aurat saya enggak terbuka. Masya Allah. Jadi kalau ayan tuh tetap auratnya tertutup, dijaga sama Allah Ta'ala. Yang itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan nih, terus kenapa kok enggak didoakan sembuh? Jadi Allah Ta'ala tuh ngasih orang ujian, ya itu sudah takarannya untuk kebaikan orang tersebut. Untuk kebaikan orang tersebut, sepuronipun mas. Kalau jenengan kok ndelalah rezekinya setahun seret apik. Bagus. Jangan gersu loh, bagus. Alhamdulillah, al-malaratu setahun. Masya Allah. Syukuri. Ya. Tapi kalau jenengan minta biar dapat solusi, bagus. Seperti perempuan tadi kan datang kepada Nabi Muhammad SAW, cari solusi, bagus. Lah gandeng yang didatangi Nabi kan bisa ngomong. Nabi kan bisa ngomong. Kamu kalau sabar surga. Kan gitu. Kalau kamu pengen sehat ya didoakan sehat. Tapi tiket ke surganya hilang lewat sakitnya tadi itu loh. Iya, rada angel nih. Ngomong sama orang zaman sekarang ini ya agak susah. Contoh. Ustadz Is dah buat contoh. Ustadz Is tak kasih pilihan. Ustadz kamu push up 2000 kali. Push up 2000 kali. Tapi, ya ada tapinya, kamu tak kasih mobil. Sama, ya udah kamu gak usah push up, tapi gak tak kasih mobil. Pilih mana? Kalau yang paham loh. Yes, tak kita nyicil 2000 kali gak apa-apa, mandek leren 2000 untuk mobil kan begitu ya? Untuk mobil. Tapi kalau merasa gak sanggup, udah saya nggak push up saja, nggak dapat mobil, nggak apa-apa. Saya bisa cari mobil lewat jalan yang lain. Betul kan ya? Bisa. Tapi ini kan sudah di tangan. Paham enggak? Ketika kamu dipecat, itu kamu lagi diuji. Kamu kan nggak cari ujian. Kamu nggak cari ujian lagi diuji. Kalau kamu bersabar, itu tiket ke surga gitu loh. Walaupun kamu bisa masuk surga insya Allah dengan cara yang lain. Tapi kan harus cari dulu. Dengan tahajud, harus tahajud dulu. Belum tentu tahajudmu diterima. Tapi kalau melaratmu udah jelas keterima. Paham enggak? Sakitmu udah jelas keterima. Paham enggak? Susahmu udah jelas keterima. Ini jelas loro. Jelas aku gak nge duit. Kan begitu. Ya tinggal sabar. Beb gak sanggup, ya wes gak apa-apa. Gak sanggup gak apa-apa. Minta sama Allah Ta'ala yang lebih enak boleh. Minta lebih enak boleh. Tapi tiketmu lewat jalan itu otomatis terhapus. Nah, Nabi SAW karena sayang sama umatnya tidak mendoakan sembuh saat itu, bukan tidak mau mendoakan, ngasih pilihan. Kalau mintanya sembuh, ya didoakan sembuh. Kalau dia pengen dapat surga sama Nabi enggak didoakan sembuh. Biar tetap sakit karena sakitnya menghapus dosa, menaikkan derajat dan di situ ada surga. Perempuan tadi pintar. Ya, kalau cuman sabar gara-gara ayan masuk surga, enak ini. Wis enak, gak apa-apa Nabi. Ayan gak jadi masalah, tapi tolong nanti aurat saya dijaga, didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak terbuka aibnya, gak terbuka auratnya, kehormatannya tetap terjaga. Bu,
Kalau engkau suruh milih begitu, kira-kira milih sehat atau ayan? Angel toh, angel, jangan ngaku-ngaku ya. Itu enggak mudah. Ada juga yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW mengeluhkan matanya enggak bisa melihat. Maka Rasul ngasih pilihan, saya doakan kamu nanti melihat. Atau kamu sabar, kamu dapat surga. Ada pula yang enggak kuat pengen melihat, ya didoakan bisa melihat. Bebas. Bukan berarti kemudian kalau pilih sehat itu jelek, enggak. Paham ya? Bukan berarti kalau pilih sehat jelek, enggak. Tapi Rasul ngasih pilihan. Ini loh ada tiket masuk surga, mau dipakai enggak? Mau dipakai, sabaro. Kalau enggak mau dipakai, ya lewat jalan yang lain. Sampai di situ jelas? Alhamdulillah. Lanjut.